Jadi jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Setiap orang punya masa lalunya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya kehidupan yang kelamnya masing-masing, punya. Tapi momentum Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah bantu menjadi orang lebih taat, menjadi orang lebih baik. Mau istiqomah lagi dengan Qur'annya, mau istiqomah lagi dengan tahajudnya, mau khusyuk lagi doanya, mau lembut hatinya gitu, minta sama Allah SWT. Nah sekarang mau ingin menyampaikan adalah bagaimana cara kita bisa mengevaluasi diri kita, introspeksi diri. Kalau mau jadi orang baik, itu harus introspeksi dulu, supaya tahu kesalahannya ada di mana, apa yang harus saya lakukan gitu. Bagaimana caranya kita introspeksi diri, bagaimana caranya kita mengevaluasi diri, bagaimana caranya kita menghisap diri, menghitung-hitung diri. Jadi hari-hari itu sibuk, bukan sibuk cari-cari kesalahan orang lain, tapi sibuk, sibuk, sibuk tentang diri sendiri. Bagaimana cara kita jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari? Pertama, jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Seseorang bisa berubah, seseorang bisa jadi lebih baik, kita bisa mengintrospeksi diri kita kalau ada orang yang nasehatin kita. Kalau ada orang yang memberikan masukan kepada kita. Gitu teman-teman semua. Jadi jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Uma tadi cerita ya di Zoom sebelumnya, sebelum ini Uma ada ceramah tadi. Uma cerita bahwa Uma juga manusia biasa ya, pernah sedih, pernah nggak tahu harus ngapain gitu. Akhirnya Uma minta nasihat sama teman Uma. Nasihatin saya dong, saya harus gimana gitu. Beliau kasih ayat, kasih Quran, kasih hadis. Terus Uma bilang, iya saya udah tahu sih ayat itu, saya udah tahu hadis itu, saya udah tahu ayat itu, saya udah tahu hadis itu, saya udah tahu kisah itu gitu. Semua yang dia omongin Uma tahu gitu. Sampai akhirnya dia bilang, oke, coba aja puasa. Jadi di antara 3 jam ngobrol, ketika dia bilang coba aja puasa. Nah itu menurut Uma nasihat terdahsyat yang Uma dapatkan gitu. Puasa melatih jiwa kita lebih tenang, puasa membuat kita nggak mau marah-marah, puasa kita membuat kita ridho akan takdir Allah, puasa membuat kita jadi nggak mau melakukan maksiat, puasa membuat kita lebih khusyuk, puasa. Jadi akhirnya nasihat yang itu akhirnya sangat berharga dalam kehidupan umat. Jadi kalau kita mau jadi orang yang lebih baik teman-teman semua, jangan menutup diri dari nasihat orang lain. Jangan menutup diri dari saran-saran orang lain, bahkan dari orang yang lebih kecil dibanding dengan kita. Uma sering dinasehatin sama anak Uma, Ibrahim ya. Uma, Uma ini kalau lagi tidur, mau tidur, baca doa dulu gitu. Kadang-kadang Uma tidur langsung langsung tidur aja gitu. Kan udah diingetin, Rasulullah udah ngasih tahu sebelum tidur itu baca dulu selain Al-Fatihah, kurang waktu berapa nas, kurang waktu berfalak, kurang waktu berapa ahad gitu. Baca trikul gitu. Baca ayat kursi, kemudian ditiupkan diusap ke seluruh tubuh. Itu anak-anak yang nasehatin teman-teman semua. Atau anak-anak Uma nasehatin Uma, jangan marah-marah. Kan Uma bisa bicaranya baik-baik gitu. Jadi kadang-kadang kita dapat nasihat dari orang yang lebih kecil dibanding dengan kita, atau mungkin orang eh, yang kita nggak kaget mendapatkan nasihat dari mereka. Kalau mau jadi orang yang baik, lihat siapa yang ngomong teman-teman semua. Bukan lihat dari orangnya, tapi lihat siapa yang bicara gitu. Kita bisa dapat nasihat banyak dari siapapun. Gitu ya. Jadi kalau menjadi orang lebih baik, tidak menutup diri dari nasihat-nasihat orang lain. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu memiliki kedudukan yang tinggi ya. Tapi pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu suka untuk memberikan masukan demi masukan. Ya, beberapa kali Sayyidina Abu Bakar menolak usulan-usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Namun Sayyidina Umar bin Khattab terus memberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Umar senantiasa membujukku untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan hingga Allah melapangkan hatiku. Dan aku pun berpendapat bersama-sama dengan Umar, sama dengan Sayyidina Umar. Hadis surat Bukhari. Jadi mudah terima nasihat teman-teman semua. Dari orang tuamu, dari gurumu, dari teman-temanmu, bahkan dari orang yang gak engkau expect. Kadang-kadang mereka memberikan nasihat. Gitu. Kadang-kadang dari musuhmu, dari orang yang benci kepadamu. Jadi kita bersyukur kita punya haters. Kalau teman-teman punya haters, bersyukur. Karena haters itu adalah orang yang sangat peduli kepadamu. Dia mengkoreksi kan setiap apa yang terjadi pada dirimu. Alhamdulillah ada orang yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Padahal dia nggak tahu bahwa kita lebih buruk dari apa yang dia sangkakan. Dosa kita lebih banyak dari apa yang dia sangkakan. Dari apa yang dia katakan tuh dosa kita lebih banyak. Tapi Allah tutup aib. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang mengatakan, ada yang nggak suka sama aku, ada yang benci sama aku, ada yang dengki sama aku, ada yang fitnah aku. Alhamdulillah, dia mengkoreksi tindakan-tindakan kita yang mungkin aja memang salah selama bertahun-tahun ini. Berikutnya, kedua, bagaimana cara engkau menjadi orang yang lebih baik?
Gak ada cara lain. Harus cari teman yang baik. Cari teman yang soleh. Cari teman yang soleh, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Teman yang baik itu akan ngingetin pada kebaikan. Rasulullah mengatakan begini. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya kalau aku lupa ingetin aku ya gitu. Ya jadi kalau bergaul dengan orang-orang saleh itu kita bisa dapat budaya saling nasihat menasehati teman-teman semua. Contoh, Umayyah di kelas ini lagi istirahat itu semuanya Quran lagi, Quran lagi, Quran lagi. Kalau enggak simakin dong Quran aku gitu. Kalau lagi istirahat kuliah tuh ya. Atau tiba-tiba ada yang di pojokan lagi ngafalin Quran gitu. Akhirnya kan kita jadi malu sendiri gitu. Waduh, teman-temannya semuanya Quran, masa aku kebanyakan ngobrol ke sana kemari gitu. Jadi ngobrolnya jadi terbatas. Ngobrol untuk hal-hal yang penting, susahnya balik Quran lagi, balik Quran lagi. Syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul tilawah. Kurangi pembicaraan yang nggak penting, kurangi kegiatan-kegiatan yang nggak penting, kumpul-kumpul yang nggak penting, sibuk dengan Quran. Syahrul tilawah, syahrul Quran. Jadi balik lagi untuk menjadi orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang saleh supaya terciprat, tertanam perilaku yang baiknya mereka untuk kita. Mereka itu cermin ya, cermin bagi diri kita sehingga mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam hadis surat Abu Dawud dikatakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi diri seorang pemimpin, maka Allah akan memberinya seorang pendamping atau pembantu yang jujur dalam mengingatkan jika dirinya lalai dan membantu jika dirinya ingat. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi dirimu, maka Allah akan memberikan engkau pendamping atau sahabat atau teman yang akan mengingatkanmu jika engkau lalai dan akan membantumu. Ya, maka bersyukurlah kalau bertemu dengan teman-teman soleh kayak gitu. Ya, bersyukur kalau ketemu sama teman-teman yang soleh. Nggak semua orang tuh. Ada orang mengatakan begini, dosa-dosa dia, udahlah urusan-urusan dia, dia juga udah gede kok, ngapain aku ingat-ingatin? Salah. Islam itu adalah agama nasihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Jadi nggak salah tuh kalau kita bergaul sama orang, dia bilang, udahlah, udah sama-sama gede ini, yang bikin dosa dia yang bertanggung jawab sama Allah. Dia nggak peduli, dia nggak sayang padamu. Tapi kalau engkau berteman dengan orang-orang salih, dia akan ngingetin engkau walaupun tanpa menggurui, dia akan ngingetin dirimu. Gitu ya teman-teman semua. Dan ketiga, bagaimana caranya untuk menjadi diri yang lebih baik? Menyendiri. Di antara 24 jammu itu engkau harus ada waktu sendiri untuk muhasabah. Sendiri untuk muhasabah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisap dan berhiaslah dengan amal solih pada hari yang akan di pagelaran agung ya, yang akan ditunjukkan pada hari kiamat kelak, yang akan bermanfaat untuk hari kiamat kelak. Hadis surat Tirmidzi. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi ada waktu dalam satu hari teman-teman diem di atas sejadah, teman-teman ngerenungin. Ya Allah, hari ini berkata kasar pada orang tua. Ya Allah, hari ini mengatakan kata-kata yang menyakiti hati seseorang. Ya Allah, hari ini aku marah, ya Allah, penuh dengan kebencian, marah dan dendam, ya Allah. Jadi introspeksi diri teman-teman semua. Teman-teman tahu kan sebuah kisah yang sangat terkenal. Kisahnya berbunyi begini. Kata Rasulullah bergabung bersama dengan para sahabat. Kata Rasulullah, dia penghuni surga. Hari kedua Rasulullah bilang, dia penghuni surga. Hari ketiga Rasulullah bilang, dia penghuni surga. Sampai seorang sahabat penasaran, siapa dia? Kenapa Rasulullah bilang dia penghuni surga? Akhirnya Rasulullah, seorang sahabat Rasul, nginep di rumah orang itu. Ternyata ibadahnya biasa-biasa aja, ngerjain yang wajib-wajib aja. Tapi ternyata ada satu kebiasaan yang dia lakukan, yang nggak semua orang lakukan. Yaitu sebelum dia tidur, dia katakan, ya Allah, aku meminta ampun atas semua kesalahanku dan aku memaafkan semua kesalahan orang yang pernah menyakiti hatiku. Jadi hatinya damai, tenang, bersih, bersih hatinya. Gak ada marah, dendam, iri, dengki, benci, gak ada, gak ada. Bersih hatinya. Ya. Kemudian dia mengkoreksi seharian ini aku berbuat salah pada ini, pada itu. Aku nggak menepati janji. Dia mengkoreksi dirinya sehingga dia tidur dalam keadaan hati yang bersih dan bangun dalam keadaan yang sudah bersemangat untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, koreksi dirimu sebelum kalian dihisap. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, cari kesalahan dirimu sendiri. Ya, di riwayat lain dikatakan hamba tidak dikatakan bertakwa hingga seorang hamba tidak dikatakan bertakwa hingga dia mengkoreksi dirinya sebagaimana dia mengkoreksi rekannya. Ya, seorang hamba tidak dikatakan bertakwa sehingga dia mengkoreksi dirinya sebagaimana dia mengkoreksi temannya. Pandai kita mengkoreksi orang lain. Pandai kita menyadari kesalahan orang lain. Padahal diri kita sendiri jauh lebih banyak kesalahan dibanding dengan orang lain tersebut. Apa sih manfaat kita muhasabah diri, manfaat kita mengintrospeksi diri? Ya, kalau teman-teman punya kebiasaan tiap hari, kan menjadi orang lebih baik nih. Tiap hari mengkoreksi diri. Apa manfaat kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri? Pertama,
musibah terangkat dan hisab akan diringankan. Sebelum kita dihisab, kita hisab dulu, hitung-hitung dulu. Aduh, kesalahanku yang ini, yang ini, yang ini. Ternyata manfaatnya adalah musibah-musibah terangkat dan hisab akan diringankan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Sesungguhnya perhitungan pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghitung dirinya pada saat dia hidup di dunia. Ya, maka introspeksi diri malam-malam, mikirin ya Allah hari ini aku berbuat ini berbuat itu ya Allah, gitu. Introspeksi diri.